Pemirsa Intens Investigasi, di tengah heboh kabar permintaan isbat pernikahan Inara dengan Insanul Wardatina Mawa, istri sah Insanul justru berdiri di sisi yang lain. Ia tidak berteriak, tidak pula menuntut, tetapi lebih memilih jalan menulis. Lewat rentetan kalimat yang lahir dari luka, ia merangkai takdirnya sendiri. Ya, saat Inara berusaha mengikat masa lalu agar diakui oleh hukum dan dunia, Wardatina Mawa justru melepaskan meski hatinya tertinggal di sana. Di antara doa yang tak lagi diucapkan dan harapan yang perlahan pudar, ia menyadari tidak semua hubungan ditakdirkan untuk disahkan dan tidak semua perempuan ditakdirkan untuk menang. Lalu, seperti apa postingan caption menyentuh Wardatina Mawa di media sosialnya? Apa kata Eva Manurung terkait Mawa yang ajukan syarat untuk Inara dan Insanul? Dan seperti apa pula penjelasan Insanul Fahmi terkait itikat baiknya dengan Mawa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share channel YouTube ini. Menyentuh, ya, lagi-lagi Wardatina Mawa menulis takdirnya sendiri huruf demi huruf melalui postingan terbarunya di media sosial. Ibu satu anak ini mengunggah kebersamaannya dengan kedua orang tua dan juga saudara-saudaranya yang lain. Bersamaan dengan itu, Mawa pun membubuhkan caption menyentuh. Salah satu alasanku menikah adalah karena mereka. Kenapa aku percaya cinta yang tulus dan cinta sejati itu ada? Karena aku melihat orang tuaku sendiri. Tapi takdirku ya Allah, jalan ini bukan jalan yang aku inginkan, posisi ini pun bukan posisi yang aku harapkan. Tapi aku percaya, takdir tidak pernah salah menempatkan. Mungkin kegagalan adalah bagian dari takdir Allah. Justru menyelamatkanku dari lebih banyak luka. Yang gagal itu rumah tanggaku, bukan hidupku. Yang hancur itu rencanaku, bukan masa depanku. Indah sekali cara Allah menyelamatkanku, tulis Mawa, seolah menelan kegagalan yang justru tak pernah benar-benar ia akui. Sebelumnya, ditemui secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi, Mawa tegas menyatakan menolak damai dengan sang suami, Insanul Fahmi. Bahkan ditegaskannya pula, jika pertemuannya dengan Insanul kemarin tidak lebih dari sekadar pertemuan biasa yang hanya diisi dengan obrolan semata. Toh, terlepas dari pertemuan itu, Mawa tetap pada pendiriannya yang kokoh, yaitu bercerai dari sang suami. Perdamaian atau gimana? Iya, menolak. Kamu berdamai atau gimana kamu? Aku udah nolak, Kak. Menutup pintu damai. Iya, nolak. Iya, dianya peluk anaknya. Ya udah gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Kami nggak ada tektokan sama sekali, Kak. Memang menutup. Ngobrol, tapi aku nunduk. Sekali tiga uang dengan Mawa, kuasa hukumnya juga menegaskan keputusan kliennya untuk bercerai dengan Insanul Fahmi. Ya, kalau Mawa memang teguh akan bercerai ya. Tapi bahwa waktunya nanti kapan ya saya belum bisa ngomong. Gitu. Ya jadi sabar aja dulu kepada IR. Kuasa hukum Mawa juga turut memberikan penjelasan terkait permintaan Inara Rusli yang ingin segera mengisbatkan pernikahannya dengan Insanul. Menurutnya, permohonan isbat tersebut tidak serta-merta dapat dikabulkan. Karena dalam proses persidangan di pengadilan agama akan dilakukan pengujian secara menyeluruh. Lantaran isbat pernikahan memiliki syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi, baik secara hukum maupun administrasi. Jika dalam persidangan ditemukan adanya unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka majelis hakim memiliki kewenangan penuh untuk menolak permohonan tersebut. Kalaupun isbat itu dilakukan,
isbat itu tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. Kenapa? Di pengadilan akan diuji kapan pernikahan itu, saksinya siapa, walinya, rukun nikahnya terpenuhi atau tidak, ya. Dan apakah ada halangan pernikahan? Kalau ada halangan pernikahan, misalkan ternyata sudah punya istri, maka saya pastikan itu ditolak oleh pengadilan agama. Jadi tidak bisa isbat nikah itu diajukan karena ada halangan perkawinan dan rukun nikahnya tidak terpenuhi. Kalau perizinan istri itu kan berarti poligami. Kalau ini kita berbicara isbat, kan itu hal yang berbeda. Poligami dan isbat itu berbeda. Kalau isbat berarti kan mau mengesahkan pernikahan yang tadinya tidak tercatat kan. Tapi kalau poligami, izin untuk mempunyai istri lebih dari satu kan begitu. Jadi berbeda konteksnya. Berarti kalau isbat, dia mau mengesahkan pernikahan itu. Di satu sisi tidak bisa karena ada halangan. Makanya saya bilang isbat ini tidak berlaku surut. Proses yang dilakukan terhadap misalkan ada dugaan perzinahannya, jadi tidak bisa hapus begitu. Tetap harus dipertanggungjawabkan. Menepikan posting Kepsen menyentuh Wardatina Mawa di media sosialnya? Lalu, apa kata Eva Manurung terkait Mawa yang ajukan syarat untuk Inara dan Insanul? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Menjadi salah satu pihak yang paling vokal bersuara terkait kisruh rumah tangga Insanul Fahmi dengan Mawa yang justru melibatkan sang mantan menantu Inara Rusli. Eva Manurung pun turut mengomentari terkait persyaratan yang diajukan pihak Mawa untuk berdamai dengan Insanul. Ya, Eva mengungkapkan bahwa salah satu syarat tersebut adalah meminta bukti pernikahan siri serta permintaan maaf secara langsung kepada keluarga Mawa. Menurut Eva Manurung, rasa sakit yang dialami seseorang tidak bisa diukur atau dibandingkan dengan apapun. Dengan tegas, Eva juga meminta Inara agar segera menunjukkan bukti pernikahan sirinya kepada Mawa, tanpa perlu menunda-nunda dan menunggu netizen berkoar-koar. Gimana ya, mau saya bilang kan, seharusnya nggak udah jadi seperti ini. Tadinya. Tapi kan orang kan hatinya sakit itu kan nggak bisa diukur. Rasa sakit mungkin dan bagaimana, bahwa kenapa masih bengkak hatinya kan gitu kita nggak tahu kan. Banyak ibu-ibu sih itu ya di dalamnya. Jadi kalau makanya gue bilang kalau kita bohong, itu kaki bohong itu pendek. Dari sini nggak kelihatan bohongnya, dari sini makanya beda-beda kan. Hari ini bicara beda, bicara beda, lusa bicara beda. Kenapa? Modelnya dia kalau benar. Dari kemarin-kemarin tuh ditunjukin. Kalau benar ada itu dari kemarin ditunjukin itu. Ya kan? Apa sih itu nggak tahu lah ya. Entah apa ininya ya. Kalau ini contohnya ya. Kalau saya kayak gitu memang punya bukti. Ya keluarin aja kertas truk dulu kan. Ngapain kau harus netizen koar-koar apa segala macam dulu nahan kesakitan kan gitu. Iya. Eva Manurung juga turut mengomentari kondisi pekerjaan Inara Rusli yang disebut-sebut terhambat hingga mencapai 90%. Menurutnya, setiap perbuatan pasti memiliki konsekuensi yang harus diterima oleh pelakunya. Eva menegaskan bahwa apapun yang terjadi saat ini merupakan bagian dari risiko yang datang bersama pilihan yang telah diambil. Kalau Anda berjuang, Anda harus siap dengan segala konsekuensinya. Terimalah apa yang menjadi bagianmu. Karena itu undangan dari kau, undang hal yang kayak gitu, harus kau alami. Kalau pengundang yang bagus juga yang datang kan gitu.
Dari komentar Eva Manurung terkait Mawa yang ajukan syarat untuk Inara dan Insanul. Lalu seperti apa pula penjelasan Insanul Fahmi soal itikad baiknya dengan Mawa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Di tengah pusaran konflik yang terus membesar, Insanul Fahmi akhirnya memilih untuk angkat bicara. Ya, ayah satu anak ini mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Inara Rusli sejatinya bukanlah tanpa niat baik, ada rencana, ada harapan, dan juga ada upaya untuk menyelesaikan semuanya dengan cara yang lebih bijak. Salah satunya, ia dan Inara sempat bersepakat untuk membuka kebenaran kepada Mawa secara perlahan. Jauh sebelum kisah ini mencuat dan menjadi sorotan publik. Namun takdir berkata lain. Rencana yang telah disusun rapi itu runtuh. Sebelum sempat diwujudkan, Insanul menduga ada campur tangan pihak lain yang memiliki kepentingan tersembunyi guna memperkeruh keadaan dan memanaskan situasi. Hingga amarah dan kekecewaan Mawa akhirnya meledak dan tak lagi bisa dibendung hingga saat ini. Secara spesifiknya aku kurang paham apa aja yang udah mereka bicarakan ya. Karena memang pada dasarnya ini memang pertama-tama memang sejak awal sebelum ada kasus ini itu memang ada itikat baik dari aku maupun dari pihak Inara ya, memang ingin memberitahukan ke pihak Mawa. Cuman memang perlahan, ya kan, perlahan. Memang bukan mau ditutup-tutupi, tapi memang perlahan. Tapi ya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba tadi ada ujuk-ujuk orang lain ya, ada orang lain yang punya kepentingan gitu kan, yang nggak ada kepentingan dengan urusan rumah tangga. Dari batin aku ngerasa sebenarnya kita masih punya ikatan yang kuat, kita juga masih punya sama-sama punya perasaan. Tapi memang menurut aku karena dihasut terus dengan orang-orang yang ada di belakangnya, ya, dengan orang-orang yang punya kepentingan lain seperti itu, yang buat dia jadi merasa terpressure gitu. Jadi ya mungkin saran buat orang-orang yang ada di belakangnya, coba lebih pahamilah ya kan, jangan semuanya mau dimanfaatin gitu kan, apalagi ini untuk urusan rumah tangga. Insanul juga menegaskan bahwa hubungan pernikahannya dengan Inara Rusli tidaklah keliru. Semua lantaran seluruh rukun dan syarat pernikahan telah ia penuhi sepenuhnya. Tak satu pun yang terlewat, tak satu pun yang dilanggar. Karena itulah Insanul meyakini dengan keyakinan penuh bahwa ikatan pernikahan tersebut telah sah dan diakui secara agama. Lebih tepatnya ada saksi-saksinya, ada ustadznya, ada walinya. Di Jakarta. Makanya kan kita kan kalau nikah secara agama itu kan sebenarnya kan harus mengikuti atau memenuhi rukun-rukun Islam ya. Rukun-rukun nikah dalam Islam. Seperti itu, sorry. Nah, jadi ya ada di situ ada walinya, ada saksinya, ada maharnya ya. Jadi kalau mau dibuktikan memang nanti bisa ngobrol langsung aja sama wali nikahnya, langsung sama abangnya Inara langsung. Bisa. Cuman kan yang jadi kendala adalah ini tidak ada pertemuan. Kita ngobrol cuman sampai sebatas dari media ke media, dari media ke media. Ya kan, kemudian banyak sekali hal-hal yang mungkin disalahpahami. Itu yang buat ini jadi semakin rumit sebenarnya karena tidak ada pertemuan ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.